Dan Gigslade udah terlihat jungler dari Lancelot yang akan dibawa kan? Satu pick terakhir untuk Baloi harusnya. Romer seperti apa nih yang memang akan diprioritaskan? Digi udah di-ban. Gak ada lagi nih counter dari hero-hero supportnya. Masih dengan Franco-nya kah? Dengan Lolita mungkin counter setup-nya? Atau tank besar seperti Atlas mungkin? Kalau mereka mau main Kaja, Pick off. pick off, tapi ini resiko banget. Ya, bisa di counter. Bisa memang dengan timing yang bagus oke. Karena- Tapi sekalinya salah bisa dibalikin instan langsung. Betul, karena Franco pun menurut aku agak sulit karena ketemunya di depan. Tapi Kaja adalah pilihan yang mungkin efektif untuk Gigslade kali ini. Karena memang dua-duanya punya resiko kan. Ya tinggal dipilih aja nih nyamannya tuh main apa. Dan metode pick off Kaja tadi lumayan strong. Dia punya follow up damage yang kuat dari Parsia sebagai magicalnya. Atau kalau memang ternyata kurang dia punya physical Beatrix. Cukup juga kok untuk menjadi follow up. Yes. Dan jangan lupa teman-teman best of 3 menjadi best of 1 ya. Best of One series untuk RRQ dan juga Gigslade. Skor 1 sama. Sekarang sudah kita lihat tentunya. Dan ini akan menjadi game yang menentukan apakah Sang Raja mampu untuk membalaskan dendamnya. Dendam dari leg 1. Atau Gigslade. Mereka masih menjadi tim yang benar-benar kuat untuk di season yang ke-11. Menumbangkan Sang Raja kah? Di game yang ketiga. So, MPL Arena, apakah kalian sudah bersiap untuk game yang ketiga? Dan akan kita saksikan Go to the Land of Dawn. MPL Arena, mana suaranya? Semakin malam semakin ramai pastinya ya. Ini bisa jadi game siapa aja. Dari segi objektif, tentunya Albert di sini masih bisa untuk melakukan kontes bersama dengan seorang Janna Cutie. Dia bawa Lancelot dengan adanya build ke arah defensif. Yes. Ini enak nantinya, apalagi kalau untuk adu retri ya, kayak di netral objektif seperti Lord ataupun Turtle nantinya. Dia punya Tonros, yang dimana itu punya damage plus retribution yang lebih nyaman karena ada status invulnerable untuk sementara dari Lancelotnya. Iya, dan ini sebenarnya yang memang ketika bermain Farsia ya, udah kelihatan di map dan dipukul mundur sama lawannya, mau nggak mau dia harus buang wing by wings. Dan itu akan ngebuat salah satu pemain seperti tadi Baloi yang udah dipoke juga sama Clay, mau nggak mau nggak akan bisa meneruskan permainan yang agresif tadi di area rivernya. Ya, harusnya seperti itu. Dan ingat ya, 2 game early rotasi dari RRQ itu mengarah ke arah gold lane. Dan itu yang sebenarnya mungkin udah terbiasa bahkan dari Gigslade karena udah terlalu sering gitu kan dia merasakan diserang terus-terusan. Tapi mungkin di game kali ini, di game ketiga, kalau memang dari RRQ mau coba untuk berbeda sedikit ya. Invasi jungle bisa jadi salah satu solusi loh. Untuk RRQ, Iya, karena mereka juga punya Finn yang kita tahu Kufra, bouncing ball, efek slow, dan bahkan Tyrant Revenge yang bisa memberikan efek kejut. Sementara Skylar bakal coba untuk menahan di area bawah, tapi Clay sudah mulai dipukul mundur oleh Janna Cutie dan Albert mencoba untuk memberikan backup. Luke putar balik dan kali ini Finn juga mulai datang untuk memberikan cover. Bouncing ball dari seorang Finn mencoba untuk menahan Glue kali ini. Luke-nya masih bisa untuk bertahan karena Albert pun tidak akan melanjutkan skirmish yang terjadi di area jungle. Tapi Clay sudah mengetahui kalau dari Janna sempat melakukan invasi tadi. betul. Dan ini untuk kontes Turtle pertama, XP-nya sama-sama kuat. Ya kita tahu Glow match up dengan Yuzong. Mungkin ketika Black Dragon Form udah dibuka, itu bakal menjadi satu momen untuk teman-teman RRQ. Dia harus all in di sana. Nah kalau dari Glow dia bisa mainin timing dengan slam-slamnya. Dan dia bisa pakai split-split di timing yang memang dibutuhkan. Jadi jangan sampai nih ultimate dari kedua XP-nya bisa di-bait. Ya, ini kalau Baloi buka defense judgment ke arah seorang Skylar itu mungkin agak sedikit sulit. Tapi Finn bisa jadi targetnya. Tapi kali ini Luke sudah mulai memberikan cover dan bahkan di kontes kali ini ke area turtle-nya Albert mencoba untuk menahan satu buah heavy spin. Janna. Namun Janna berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Sementara Luke bakal coba dipukul mundur namun split-splitnya konek ke arah seorang Clay. Dan Baloi bersama dengan seorang Aboy tentunya akan menumbangkan Clay kali ini. Sementara 2 pemain sudah tumbang di mana Albert terkena damage yang begitu besar. Dan posisi dari seorang Skylar tentunya tidak akan bisa untuk membackup karena bakal lebih berfokus untuk mendapatkan di area goldnya. Dan 2 suara untuk Gigslade. Yes, 4 suara untuk RRQ. Sementara dari game yang cukup sengit ya, untuk awal Gigslade unggul lumayan jauh loh. Karena dia tadi dapetin turtle, dia dapetin point kill, dia dapetin segala-galanya di netral objektif tadi. Dan ini yang harus diperhatikan.
early game yang kuat dari Geekslate. Kalau dibawa snowball lagi nanti ke arah mid gamenya. Dari segi marksman dia lumayan unggul. Kadera dia punya range yang lumayan jauh. Dan Albert, Akai match up dengan Lancelot. Lancelot bisa juga langsung main ke arah belakangnya. Dibantu sama Glue mungkin. Itu possible banget. Jadi benar-benar akan terancam nanti. Skylar harus berhati-hati. Kadera mesti memberikan pressure juga di area bawahnya hanya dengan poke damage saja. Sementara sembari menunggu pemain-pemain dari kedua belah tim karena mereka nggak akan bisa untuk melakukan solo kill sendirian. Mereka harus menunggu setup yang bisa dibuka oleh kedua roamer dan kali ini Finn tertarik dengan satu body fan judgment dan tumpang di tangan seorang Kadera. Dan Kadera tidak akan mudah di pick off begitu saja. Aboy juga sudah melakukan rotasi ke area bawah. Kali ini pemain-pemain dari RRQ agak sedikit terjebak. Satu buah rewan perlipis yang dibuka. Dan Aboy dipaksa dipukul mundur namun ternyata dari seorang Aboy Magic Worship Connect ke arah seorang Skylar. Yes, 2 kali tetesan dari Twitter Ice Strike. Sakit banget. Bisa nge-trigger Magic Worship jelas. Sempat coba di counter tadi Clay. Buka reward manipulation juga. Tapi ya karena memang escape Melissa ini gak terlalu bagus gitu kan. Dia punya dash memang tapi delaynya cukup lama. Kecuali dia bisa ngehit ke arah modelsnya. Itu bisa mempercepat nanti cooldown dari dashnya. Dan itu gak bisa. Tadi gak ada target sama sekali. Jadi ya udah. Melihat udah gak ada dash langsung di all in. Oke, dan Albert kali ini sudah melihat Luke yang sudah melakukan invasi ke area jungle. Dan sudah membuka split-split. Menempel ke arah seorang Albert. Banana mencoba untuk mendapatkan coveran ke arah seorang Albert. Karena Jana kini sudah mulai terlihat. Tapi Clay lagi-lagi terculik dengan satu buah Feder Extract dari seorang Aboy. Dengan area of effect yang begitu besar, Aboy mengusir pemain-pemain dari RRQ yang mencoba untuk membackup ke arah seorang Albert. Karena memang Luke tadi sempat untuk mendapatkan satu momentum memeluk ke arah seorang Albert. Namun Jana Cutie lebih berfokus terhadap turtle. 2 turtle dipegang oleh Geekslate di 5 menit pertama. Betul. Ini unggul dari networknya mulai semakin jauh ya. Dari 5 menit game yang sudah berjalan, hampir 4.000 goldnya diungguli oleh Geekslate. Ini menarik karena memang hero-hero dari RRQ juga itu cukup kuat sebenarnya di early. Dan buat teman-teman jangan lupa ya besok itu akan ada perang. Tapi perang tiket pastinya di Blibli. Kalian bisa war tiket untuk tiket playoff. Oh tapi Finn Tyrant Defense-nya nggak mengenai ke arah Baloyski. Dan akan langsung mundur saja dari tim RRQ sementara Albert. Sudah mulai terlihat Baloyski punya satu body fan judgment dan ditarik begitu saja. Namun ada satu buah heavy spin dan Aboy ngebuka lagi ke arah Feder Extract. Finn mendapatkan 2 pemain namun backupnya terlalu jauh. Damage tambahannya terlalu jauh karena posisi dari Clay dan juga Skylar masih coba untuk on the way. Dan kalau misalnya pemain-pemain dari tim RRQ mereka nggak siap untuk team fight dan atau mungkin bisa dibilang memaksakan team fightnya, kemungkinan itu bisa dibalikin oleh Geekslate karena posisinya Feder Extract dari Aboy itu tadi masih buka. Ya, sebenarnya nggak ada miskom juga loh. Finn-nya nggak all in, kita tahu, dan Skylar. Oh, ini bahaya Lim. Skylar kali ini bakal coba untuk menahan Go Away dan dibuka tapi Jana Cutie. Tone Rose-nya masih bisa dihindari. Masih selamat ternyata ya. Coba untuk mendapatkan darah kembali dari Inspire-nya. Sementara untuk in-game equipment by Dunia Games, kita melihat di mana itemnya dari keduanya masih cukup minim, tapi lumayan berbeda dari mid lane mungkin. Karena beda tipikal dari keduanya. Oke, tapi ditarik lagi. Banana hilang begitu saja. Albert tidak bisa untuk memberi coveran dan sepertinya Skylar masih butuh item gak sih? Betul. Dan kali ini lihat Albert bakal coba untuk menahan ke arah seorang Jana Cutie tapi tidak ada damage tambahan. Dan Jana masih bisa survive. Tapi di sisi lain dari seorang Luke bakal coba untuk mengunci ke arah seorang Finn kali ini. Masih punya Tyrant Revenge dan bahkan connect kali ini. Tapi tidak akan ada Tyrant dari seorang Finn karena Luke akan coba dicicil. Dipok oleh seorang Skylar dan Luke tumbang di tangan seorang Clay. Oke, memang udah out position banget. Udah gak bisa di save juga tadi. Jadi udah paling bener Luke-nya tuh ngasih nyawanya aja daripada teman-temannya nanti akan bisa ditumbangkan. Tapi untuk Turtle nih, Turtle ketiga untuk setup yang paling possible sebenarnya RRQ kali ini karena dia menang jumlah. Tapi buat invasi Jana Cutie, Lancelot kita tahu dengan puncture-nya dia bisa masuk dengan bebas dan Tone Rose ditambah Retribution bisa aja untuk nge-steal. Oke, dan sudah mulai terlihat. Dan bakal coba ditahan satu buat Tyrant Rage-nya connect ke arah seorang Baloyski. Tapi kali ini Skylar berhasil untuk mendapatkan ke arah Baloy dan Finn tidak tumbang. Karena posisi dari Finn tadi tuh berada di area depan, Lip. Yes. Dan damage-nya masih ada sebenarnya. Betul. Dari Geekslate. Perfect Turtle berarti ya untuk Geekslate. Dominasinya lumayan terasa nih. Walaupun memang fight-nya tetap diuntungin sama RRQ dari segi kill-nya ya. Karena dia unggul. Dapetin 1 kill. Tapi kalau dari network itu jauh banget ruginya. Iya, masih berbeda 5.000 dan waduh.
tanpa sadar ya, di menit ke-8 Geeksled mereka udah mulai kantongin turret objektifnya. 3 turret. Dan sementara Albert bakal coba untuk menahan Aboy kali ini. Satu buah Faded Ice Strike namun Clay berhasil menahan tersebut dengan adanya satu buah reward manipulation. Yep. Satu kill yang cukup mahal sebenarnya dan midnya open. Mau coba untuk dicuri mungkin tapi kayaknya nggak dikasih ya sama Baloy. Luke. Finn masuk, Tyrant Rage-nya connect ke arah seorang Luke. Namun Kadera berhasil untuk memberikan sedikit damage. Hanya mencicil aja ke arah seorang Clay. Namun satu persatu pemain-pemain dari Geeksled kali ini sudah mulai dirontokkan. Dan Albert masih mau lebih. Masih ada satu buah heavy spin. Dan Baloyski bakal coba tertahan di area depannya. Dan tumbang di tangan seorang Skylar. Waduh, emang geeknya sakit banget Vital Ice Strike-nya dan tumbang sudah. Waduh, retribution dari Janakity ya. Karena memang ada damage-nya. Kalau retribution dikenain ke arah hero. Tapi ini memang tuker ya. Ya, Clay tertinggal sendirian. Betul. Di area sungainya. Yap, untuk objektif bagian bottom lane. Kalau diperhatikan tiba-tiba sudah hilang. Karena memang inner turretnya tadi di-trade sama outer turret yang ada di mid. Worth atau enggak? Pertanyaan yang harus ditanyakan sekarang. Karena kalau memang bawahnya udah hancur, atasnya udah hancur. Buff-nya bisa diinvasi. Sama aja sebenarnya konsepnya sama mid yang hilang. Jadi kalau dilihat setara, ya cukup setara. RRQ bisa dapetin mid turretnya, bisa invasi ke purple atau orange. Tapi Geeksled dia udah habisin inner turret dari top lane dan juga bottom lane. Sama-sama bisa invasi. Ini tinggal dari kontes Lord-nya sih. Dari kedua belah tim harusnya mereka bakal coba untuk mengamankan Lord yang pertama. Tapi Baloy menarik ke arah seorang Albert dan kali ini terpaksa dikeluarkan satu buah heavy spin-nya. Albert masih bisa survive namun Banana bakal coba untuk mengusir pemain-pemain dari Geeksled. Satu buah Black Dragon Form sudah di pop up. 2 ultimate sudah keluar dari tim RRQ. Dan bahkan Luke kali ini bakal 1v1 situation sementara Baloyski dengan conceal play yang perlu diwaspadai oleh tim RRQ. Ini bisa datang kapan aja Lim. Gak ada flicker, gak ada defense judgment. Ini source-nya penting banget ya. Tapi untuk setup terhadap Lord, RRQ juga gak boleh buru-buru nih. Dia gak boleh gegabah dan akhirnya ada yang out position. Itu karena punishment yang dilakukan oleh Geeksled. Dia bisa lakukan itu. Dia punya damage dari Kadera, dia punya Aboy juga yang bisa nge-follow up. Ditambah frontliner ini strong banget, Glow dan juga Lancelot. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Tapi Finn masuk dengan satu buah Tyrant Rage dan mengarah ke arah seorang Luke. Tapi Luke masih cukup tanky tentunya. Masih punya split-split dan bahkan backup dari Aboy lagi dan lagi. Apakah Aboy ini perlu diperhatikan nih? Faded Ice Strike yang bahkan sampai sekarang tim RRQ mereka nggak ada single sama sekali ke arah Aboy. Yap, menarik memang. Tyrant Rage ditukar dengan split-split. Dua-duanya sama-sama source yang mahal pastinya karena ultimate. Dari cooldown-nya juga lumayan ya setara lah. Tapi Lord-nya dipegang terus. Finn berhasil untuk mendapatkan Janakity. Tapi kali ini heavy spin dari seorang Albert. Gak bisa ngelok ke arah seorang Janakity. Banana udah membuka mapnya begitu saja. Dengan satu buah Black Dragon Form tapi gak menemukan siapapun. Dan Luke kali ini udah mengetahui posisi dari seorang Skylar. Dan apakah informasi sudah didapatkan kali ini? Geeksled mencoba untuk melakukan kontes. Baloyski akan menarik ke arah siapakah kali ini. Dan bakal dipok begitu saja. Tapi ternyata Finn yang bakal coba ditahan. Luke berada di area belakangnya dan Jana berhasil untuk mendapatkan Lord. By Samsung Galaxy Series dan kali ini Skylar bakal coba dikejar. Dan masih ada Tonros. Namun Luke tidak akan membiarkan Skylar pulang begitu saja. Banana dan juga Finn menjadi korban. Geeksled mereka berhasil untuk mengamankan retribution di area Lord pertama. Wow, dapetin Lord, dapetin 3 kill. Ini keuntungan besar banget untuk Geeksled. Sebenarnya memang dengan informasi yang penting tadi, tidak ada heavy spin. Dan itu penting ya, gak ada Black Dragon Form juga. Gak bisa di fight sama sekali. Geeksled berani untuk putusin, oke, kita ambil Lordnya. Mereka pede banget, retribution dari Jana juga on point. Kali ini defense dari teman-teman RRQ. Dia punya Skylar dengan Melissa dan juga Clay dengan Yves-nya. Harusnya masih kuat. Oke, dan Lord sudah mulai berjalan ke area bawah. Tim RRQ mereka harusnya masih bisa untuk melakukan defense. Masih Lord yang pertama tapi Finn mendapatkan satu momentum kali ini Baloy. Yang bakal coba dipanis begitu saja namun trade-nya datang dari Aboy dan nyaris. Satu buah Riner Sapati dari seorang Kadera memukul mundur pemain-pemain dari tim RRQ. Pertukaran 1-1 namun Albert yang tumbang. Dan bahkan kali ini Finn mencoba untuk menahan Geeksled di area luar dari base tim RRQ. Dan ini gimana caranya RRQ mereka bisa balikin keadaan ini Lim? Oke, paling enggak dia bisa defense sekarang ya. Masih bisa nafas lagi.
Kalau dari in-game equipment by Dunia Games, perbedaannya memang udah mulai terasa nih. Hampir 10.000 loh network yang diungguli sama Geekslate. Kita mulai dari gold lane-nya dulu mungkin. Wind of Nature terpaksa dipakai sebagai item ketiga. Dia nge-skip golden staff-nya dulu. Mau nggak mau, karena ditabrak terus-terusan. Lancelot bisa ke dia, damage dari Beatrix juga bisa ke arah Melisanya. Jadi menurut gue memang udah paling bener dia ambil Wind of Nature dulu. Dan mungkin untuk RRQ sekarang ya, sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat lagi dari replaynya defense yang bagus banget nih. Ada Eyes on You yang bisa mukul mundur, Finn-nya makan ke arah Baloyski. Target yang penting karena Baloyski itu adalah inisiatornya. Memang hampir banget dari Geekslate dapetin trade yang mahal. Dan untungnya nggak terjadi ya. Namun kali ini Geekslate nih, ketika mereka megang zona di arah jungle yang dimiliki oleh RRQ, stick up itu menjadi satu solusi dan mungkin harus ngebait top kill seperti Peter Ice Strike sebelum mereka maju. Karena delaynya cukup makan waktu dan ya kita tahu Clay, dia bisa all in juga dengan reward manipulation nanti. Jadi ini permainan mental siapa yang bakal ngeluarin skill duluan itu yang bakal bahaya. Iya, dan ini sebenarnya dari Baloy dia nggak perlu untuk ngincer ke arah Skylar sebenarnya. Dia nggak perlu untuk ngincer ke arah Clay. Karena kalau dia narik Albert pun atau dia narik Finn pun, itu damage-nya follow up-nya selalu ada dari Aboy dan juga dari Kadera. Ini dua pemain yang selalu nempelnya barengan. Betul. Jadi setiap divine judgment yang dikeluarkan sama Baloyski selalu ada jawaban dari timnya. Bisa dibilang gak sia-sia jadi dari divine judgment Baloy. Betul. Karena cukup juga damage-nya. Kadera ini physical damage-nya tuh nutup buat dapetin kill ke siapapun. Dengan ada bantuan divine judgment ya sebagai inisiasinya. Tapi yang harus dilakukan gimana? Jadi ditarik pasti tumbang dong. Jawabannya ya di counter. Temennya yang harus nge-backup. Karena kalau memang satu ketarik gak ada backup ya tumbang. Tapi beda cerita kalau ketika Albert mungkin yang ditarik. Finn-nya di posisi yang bagus. Dia bisa balikin dengan taran revenge-nya, taran rage-nya. Mungkin bakal bisa menjadi momentum bahkan untuk RRQ. Ya, dan untungnya ngebawa KJ ini karena punya Ring of Order. Jadi bisa dibilang dia bakal bisa untuk ngecek boost dengan range yang bisa dibilang mungkin lebih diunggulkan dibandingkan Kufra. Dan 67% real time win probability untuk Geekslate kali ini terbuka lebar banget di game yang ketiga. Yang dimana dari tim RRQ mereka jauh banget dari networknya. 10.000 dipegang oleh Geekslate ini angka yang besar loh meskipun memasuki menit ke-16 ya. Buset ini player gold by UBS Gold juga kita lihat 3 teratas dipegang sama Geekslate loh. Bahkan look dari XP laner-nya juga ada di top 3 network. Ini bahaya banget match up-nya terhadap Banana tertinggal 3.000 gold di total XP-nya. Ini bahaya karena apa? Perbedaan item. Yuzong juga tipe hero yang perlu banget item karena dia maju ke depan sekaligus nahan badan harus ngasih damage. Siapa yang minus 1 jantung di sini teman-teman? Game ketiga tentunya yang sejauh ini di 16 menit kita masih dipegang oleh Geekslate. Dan gimana caranya dari RQ untuk kembaliin keadaan, tapi kali ini tarik Albert terpaksa untuk ngebuka satu buah heavy spin. Namun Lok akan mengacak-acak di sisi belakangnya, kali ini Skylar harus terpaksa menggunakan go away-nya. Dan bahkan Jana berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Storm segala series. Bakal coba dipaksa saya kali ini. Banana udah ngebuka satu buah Dragonfall dan bahkan Clay tumbang di area depan. Depan kali ini Jana memukul mundur pemain-pemain RRQ yang tersisa. Dan team fight yang diungguli oleh Geekslate membuat tim RRQ harus kembali mundur ke base-nya. Timing yang gak tepat, Lord-nya langsung muncul, bisa ditabrak langsung tengahnya. Iya, dan ini apakah akan menjadi game dari Geekslate? Tidak ada Clay, gak ada high ground, tapi Luke masuk ke area belakang dan Skylar tumbang. Dan bahkan kali ini mencoba untuk bertahan. Banana gak akan bisa bertahan sendirian. Tumbang di tangan Banana Beauty. Dan bahkan Aboy pun mendapatkan Finn kali ini. Tersisa Albert dan di wipe out. Sang Raja ditumbangkan di leg yang kedua. Geekslate masih memegang penuh 2-1 kemenangan di leg kedua. Dan RRQ mereka masih gak punya jawaban gimana caranya